Pernah kebayang gak kalau ondel-ondel gede bisa nyemplung ke lorong bawah tanah, terus nyari buah duku bercahaya? Konyol banget kan? Tapi inilah kisah gokil dari Dione si ondel-ondel dan teman setianya, Dole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin rame dan penuh cerita unik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, yang sudah kasih kita kesempatan buat belajar dan ketawa bareng dari kisah ini. Sobat, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan selalu ingat bahwa hidup ini penuh hikmah, bahkan dari cerita konyol sekalipun. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dari ayat ini kita belajar bahwa kesungguhan, meski dalam hal kecil atau konyol, bisa membuka jalan kebaikan. Tuliskan juga asal kota atau daerah kalian di komentar, biar kita bisa saling kenal. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Siapa yang jawab benar, hadiahnya akan disebutkan di akhir video. Dione, ondel-ondel raksasa yang biasanya cuma joget di jalanan Jakarta, hari itu benar-benar bikin geger dunia. Bayangin aja, sosok besar dengan wajah merah menyala, mata melotot bulat kayak lampu senter kehabisan baterai, alis tebal yang selalu kaku kayak marker permanen, dan mulut yang entah kenapa selalu kelihatan cemberut walaupun hatinya lagi bahagia. Badannya besar banget, lebih tinggi dari tiang listrik komplek, dengan pakaian warna-warni penuh motif Betawi, kain keemasan menjuntai di pinggangnya, dan hiasan kepala yang menjulang kayak antena televisi jadul. Biasanya dia cuma jadi hiburan rakyat, joget diiringi tanjidor, bikin anak-anak kecil ketawa campur takut, dan kadang bikin motor yang lewat tiba-tiba ngerem mendadak karena kaget. Tapi kali ini, entah kenapa, Dione punya ide yang jauh di luar akal sehat. Dia merasa hidupnya kurang menantang kalau cuma joget tiap minggu di jalanan ibu kota. Masa gue cuma joget-joget doang? Gue ini kan gede, kuat, gagah, masa nggak ada kerjaan lain yang lebih heroik? Begitu pikirnya. Nah, dari situlah muncul ide gila. Ikut ekspedisi bawah tanah. Dan bukan sembarang bawah tanah. Dia pengen nyemplung ke Derinkuyu, kota bawah tanah legendaris di Turki yang katanya punya lorong ribuan tahun, penuh misteri, dan bisa bikin orang kesasar sampai lupa jalan pulang. Dione nggak sendirian. Dia ngajak temennya, seekor anjing hutan lincah bernama Dole. Dole ini bukan anjing biasa. Badannya ramping, bulunya coklat kemerahan, telinganya tegak kayak radar, dan matanya tajam kayak lampu mobil LED. Kalau di Jakarta, Dole sering dibilang mirip mix antara serigala sama Shiba Inu, cuma lebih liar. Dan karena dia temenan sama ondel-ondel, udah pasti Dole mentalnya juga agak nyeleneh. Mereka berdua kayak duo komedi. Yang satu gede banget, jalannya berat kayak truk kontainer, yang satunya kecil lincah, suka lari zigzag kayak motor ojek online nyari jalan tikus. Cerita bermula waktu Dione dengar gosip dari seorang pedagang ketoprak langganannya. Sambil ngulek bumbu kacang, si pedagang bilang, "Bang Dione, katanya di lorong bawah tanah Derinkuyu ada buah duku bercahaya. Kalau lo makan, wajah lo bisa glowing alami. Nggak perlu lagi skincare, nggak perlu lagi masker spirulina. Orang-orang yang dapat buah itu, katanya langsung jadi ganteng dan cantik abadi." Begitu dengar kata glowing, mata Dione langsung berbinar. Bayangin, wajah ondel-ondel yang selama ini identik sama serem, mata melotot, mulut kaku, alis tebal, tiba-tiba bisa berubah jadi glowing? Wah, itu kan rezeki besar. Siapa tahu kalau glowing, dia bisa ditawarin jadi bintang iklan sabun muka, atau minimal masuk FYP TikTok. Dione pun langsung cerita ke Dole. "Bro, kita harus ke Derinkuyu. Ada duku glowing. Ini bukan sembarang duku. Ini duku premium, limited edition, nggak ada di Tokopedia atau Shopee. Kalau kita dapetin, hidup kita bakal berubah. Gue nggak cuma jadi tontonan orang lagi, tapi legenda hidup." Dole awalnya bengong. "Serius? Bang? Kita ke Turki? Itu jauh banget loh. Gue aja kalau naik motor dari Depok ke Jakarta suka mual, apalagi ke Turki. Naik apaan kita?" Dione menggaruk dagunya yang terbuat dari kayu.
Kita bisa nebeng pesawat kargo. Atau kalau enggak, gue joget dulu di bandara sampai ada yang kasihanin terus beliin tiket. Akhirnya, setelah debat panjang, mereka berangkat juga. Bayangin aja, ondel-ondel raksasa naik pesawat. Penumpang lain panik, pramugari pingsan, pilot sampai mikir pesawatnya kemasukan hantu Betawi. Tapi entah gimana, mereka sukses sampai Turki. Dione dengan langkah beratnya, akhirnya tiba di pintu masuk Derinkuyu. Lorongnya sempit, gelap, dan dalam banget. Orang normal aja ngos-ngosan kalau masuk. Tapi Dione yang badannya segede rumah, harus nunduk sampai hampir nyium tanah. Dole malah santai, lari-larian di depan kayak pemandu tur. Dione ngos-ngosan. Bro, ini lorong sempit banget. Gue kayak lagi main peta umpet di lemari baju. Dole ngakak. Makanya bang, badan gede jangan sok-sokan masuk lorong bawah tanah. Tapi demi Duku glowing, semua kesulitan dilibas. Dione rela kepalanya kejedot batu berkali-kali. Dia udah kebayang, begitu buah itu dipetik, wajahnya bakal kayak idol Korea. Mulus, cerah, tanpa pori-pori. Dalam perjalanan, mereka nemu ukiran-ukiran misterius di dinding. Gambarnya buah bulat-bulat kayak duku, tapi bercahaya. Ada juga gambar makhluk aneh yang mirip ondel-ondel kuno. Dione merinding. Wah, jangan-jangan ini leluhur gue. Dole langsung nyeletuk. Iya kali, bang. Ondel-ondel internasional. Makin dalam mereka jalan, makin kuat rasa penasaran Dione. Langkah beratnya menggema di lorong, bikin kelelawar kabur, pasir jatuh dari langit-langit. Dole lari zigzag, cakar-cakarnya bikin percikan tanah beterbangan. Suasana makin dramatis. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan besar. Udara pengap, tapi di tengah ruangan ada cahaya samar. Dione mendekat dengan penuh semangat. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, mereka melihat cabang pohon bawah tanah. Dari akar-akar tua yang menjuntai, muncul buah-buah kecil berwarna emas, berkilau kayak lampu malam. Dione hampir nangis haru. Itu dia, Dole. Duku glowing. Hidup kita bakal berubah. Dole matanya berbinar, meski dalam hati masih mikir, apa nggak mending bakso aja ya? Lebih enak dimakan. Begitu kaki besar Dione menginjak lorong pertama Derinkuyu, suasana langsung berubah total. Dari tadi, di luar, udaranya masih lumayan sejuk, cahaya matahari masih bisa masuk. Tapi begitu langkah raksasa itu menuruni tangga batu yang sempit dan curam, hawa langsung berubah jadi dingin lembab, agak berbau tanah tua bercampur debu, seperti gudang yang udah ditinggalin nenek moyang sejak zaman batu. Kepala Dione langsung jadi masalah utama. Ukuran kepalanya yang segede gentong keramik hadiah kawinan itu, bikin dia harus bungkuk sedemikian rupa. Kalau orang normal bisa jalan tegak, Dione harus setengah merangkak. Mirip orang lagi main, kucing-kucingan, di lorong ventilasi. Suara kepalanya yang kejedot batu udah kayak efek suara di film kartun. Duk, tok, dak, brak. Setiap kali kejedot, debu beterbangan, kelelawar kabur, dan Dole ngakak sambil lari di depan. Waduh, kepala gue kayak balon gas, gampang banget nyangkut. Keluh Dione sambil ngelus jidatnya yang sebenarnya terbuat dari kayu tapi sekarang udah penuh goresan. Dole, yang tubuhnya ramping dan lincah, malah makin semangat. Dia berlari zigzag, masuk lubang kecil, keluar lagi, terus balik ke Dione seakan-akan dia memang pemandu wisata profesional. Kalau aja dia bisa ngomong ke turis, mungkin dia bakal bilang, "Oke Bapak Ibu, di sebelah kanan ada batu, di sebelah kiri juga ada batu, dan di atas kita, ya jelas ada batu juga. Jangan lupa foto ya." Tapi yang bikin Dione makin merinding adalah dinding-dinding lorong itu. Bukannya polos atau kosong, justru penuh dengan ukiran-ukiran misterius. Setiap sisi dinding seperti diukir dengan cerita panjang ribuan tahun. Dan yang paling sering muncul dalam ukiran itu adalah buah kecil bulat, duku. Dione melotot makin besar. Hah, masa iya? Buah duku? Gue kira yang begini biasanya gambar dewa, raja, atau hewan mitologi. Lah ini malah buah pasar. Ukiran itu detail banget. Ada gambar orang-orang zaman dulu lagi rebutan duku, ada juga gambar pohon dengan buah bercahaya, bahkan ada gambar duku ditaruh di atas semacam altar. Semuanya seolah ingin menunjukkan kalau buah ini bukan sembarang buah.
Bukan cuma buat dimakan rame-rame abis buka puasa, tapi punya makna sakral. Tapi karena otaknya Dione memang sering nyeleneh, dia malah mikir hal aneh. Dia mendekat, nyorot ukiran itu pakai obor kecil yang dia bawa. Waduh, Dole, ini beneran duku apa jangan-jangan batu akik model baru? Soalnya mirip banget sama akik bacan yang suka dijual di pasar Senen. Jangan-jangan, duku glowing itu sebenarnya akik, terus orang-orang salah paham. Dole berhenti, nengok ke Dione, terus ngibasin ekornya kayak lagi nyinyir. Kalau aja Dole bisa ngomong manusia, dia pasti bilang, "Bang, lu jangan so tau deh. Itu jelas duku, bukan akik. Lagian akik mana ada yang bisa bikin wajah glowing? Yang ada malah bikin kantong jebol." Lorong makin dalam, dan makin banyak ukiran buah misterius itu. Semakin diperhatikan, semakin aneh. Ada gambar orang-orang berkumpul di bawah pohon duku, wajah mereka semua glowing kayak kena filter Instagram. Ada juga gambar orang yang awalnya muka polos, begitu makan buah itu langsung berubah jadi kinclong. Dione jadi makin yakin, wah, ini fix skincare alami. Tapi lucunya, di antara semua ukiran sakral itu, ada satu gambar yang bikin Dione garuk-garuk kepala. Gambarnya mirip banget sama dirinya sendiri. Sebuah sosok tinggi, besar, dengan kepala melotot, berdiri di samping pohon duku. Bedanya, ukiran itu wajahnya nggak seserem Dione, malah agak senyum. Dole, lihat deh. Ini kayaknya gue deh. Jangan-jangan gue keturunan pahlawan Drinkuyu? Dole gelenggeng. Dia balik badan, jalan sambil malas ngeliatin ukiran. Tapi matanya sempat melirik ke gambar itu juga. Ada rasa merinding aneh. Seakan ukiran itu bukan cuma pajangan, tapi semacam pesan dari masa lalu. Sementara itu, Dione masih sibuk komentar. Gue bingung, Dole. Kenapa leluhur Drinkuyu begitu sakral sama buah duku? Kenapa bukan jeruk, bukan durian, bukan mangga harum manis? Apa mungkin dulu duku tuh buah paling premium? Kayak alpukat mentega di marketplace yang harganya bisa setengah gaji UMR. Semakin dalam lorong, suasana makin gelap dan lembab. Obor kecil yang Dione bawa jadi satu-satunya sumber cahaya. Cahaya itu bikin ukiran di dinding terlihat bergerak-gerak, seakan gambar-gambar buah itu hidup. Kadang Dione merasa buah-buah itu beneran berkilau, padahal mungkin cuma efek cahaya api yang goyang-goyang. Saking terhanyutnya, Dione sempat berhenti di depan satu ukiran besar. Ukiran itu menggambarkan sekelompok orang lagi mengangkat buah duku ke langit, kayak piala dunia. Wah, ini kayak ritual ya, Dole. Jangan-jangan dulu mereka punya acara lomba makan duku, yang menang dapat wajah glowing permanen. Dole mendengus, terus garuk-garuk tanah pakai cakarnya. Suaranya bergema di lorong sempit itu. Ya udah deh, bro, kata Dione sambil melangkah lagi. Kalau emang ini semua benar, berarti kita benar-benar di jalur yang tepat. Gue siap jadi legenda baru, ondel-ondel glowing pertama di dunia. Tapi begitu dia ngomong gitu, kepalanya lagi-lagi nyangkut di langit-langit. Bunyi duk. Keras banget, sampai tanah di atasnya retak dikit. Dole kaget, terus lari ke belakang. Waduh, untung gak longsor. Dione ngelus jidatnya. Kepala gue udah kayak helm proyek, tahan banting. Dole balik lagi ke depan, tetap lincah. Dia berlari terus, seakan tahu arah jalan. Kadang dia berhenti sebentar, nengok ke belakang, seakan bilang, ayo bang, jangan lambat, nanti keburu gelap total. Lorong semakin sempit, ukiran semakin rapat. Ada ukiran berbentuk buah duku yang ukurannya gede banget, hampir sebesar kepala manusia. Ada juga ukiran tangan-tangan besar mencoba meraih buah itu. Semuanya terasa mistis, sekaligus kocak di mata Dione. Wah, ini kayak iklan es buah di dinding. Bener-bener marketing zaman dulu nih, gumamnya sambil nyengir. Dole akhirnya berhenti di persimpangan lorong. Ada dua jalan, satu ke kiri, satu ke kanan. Di dinding persimpangan itu ada ukiran paling besar yang pernah mereka lihat. Pohon duku raksasa. Akarnya menjuntai, buah-buahnya menyala kayak lampu bohlam. Dan tepat di bawah pohon itu, ada sosok besar mirip ondel-ondel, dengan tangan terulur ke arah buah. Dione tertegun. Bro, ini makin jelas. Kayaknya takdir gue deh buat nemuin buah itu.
Dole cuma menatap dengan mata berbinar, lalu mengibaskan ekor. Dalam hatinya, dia juga penasaran. Apakah semua ukiran ini beneran petunjuk, atau cuma jebakan buat bikin orang kesasar? Tapi buat Dione, semuanya udah fix. Kalau ada ukiran ondel-ondel di sini, berarti leluhur Drinkuyu udah nunggu gue ribuan tahun. Yuk, Dole. Kita lanjut, jangan takut. Walaupun kepala gue udah benjol 3 biji, gue gak bakal nyerah. Dan dengan penuh semangat, mereka pun melangkah makin dalam, meninggalkan ukiran-ukiran duku yang entah sekadar dekorasi kuno, atau ramalan masa depan yang benar-benar akan kejadian. Mereka terus melangkah makin dalam, lorong Drinkuyu seakan gak ada ujungnya. Nafas Dione terdengar berat. Setiap langkahnya bikin lantai batu bergetar kayak speaker konser dangdut dipasang volume maksimal. Obor kecil yang dibawanya berkelip-kelip, kadang hampir mati tertiup angin bawah tanah yang entah datang dari mana. Sementara itu Dole masih energik. Lari ke sana kemari, kadang hilang duluan di tikungan, lalu muncul lagi dengan gaya sok pahlawan, seakan-akan dia baru saja nemuin harta karun. Tapi suasana mulai berubah ketika mereka tiba di sebuah persimpangan. 2 lorong terbentang ke arah berbeda. Keduanya sama-sama gelap, sama-sama sempit, sama-sama menyeramkan. Nggak ada tanda jalan, nggak ada penunjuk arah, apalagi peta. Anda di sini, kayak di mall. Cuma kegelapan murni, pekat, dan suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Dione langsung panik. Dia berdiri kaku, obornya gemetar di tangannya. Waduh, Dole, kita harus pilih ke kiri apa ke kanan nih? Kalau salah, bisa-bisa kita nyasar sampai besok pagi. Jangan-jangan malah keluar di basement mall Turki. Dole nggak jawab. Dia malah menunduk, lalu mulai mencakar-cakar tanah. Suara cakarnya nyaring, krak-krak-krak, bikin Dione tambah gugup. Lo ngapain, bro? Jangan-jangan lo lagi gali kuburan tua? Jangan bikin horor deh, gue nggak kuat. Tapi Dole tetap serius. Dia terus menggali, tanah beterbangan, debu memenuhi udara. Awalnya cuma lubang kecil, tapi makin lama makin dalam, kayak ada sesuatu yang dipanggil oleh instingnya. Dione terpaksa mundur dikit sambil kipas-kipas wajahnya, karena debu masuk ke mata kayunya. Kalau begini terus, muka gue bukannya glowing, malah dekil. Ayolah, bro, udahan. Tiba-tiba, dari tanah yang dicakar Dole, muncul sesuatu yang gak masuk akal. Sebuah cabang kayu keras menembus keluar dari bawah tanah. Cabang itu tebal, melengkung aneh, dan berkilau samar, seolah punya cahaya dari dalam. Akar-akar kecilnya menjalar ke segala arah, seperti jari-jari tangan yang mencoba keluar dari kubur. Dione langsung mundur 2 langkah, mata melotot lebih gede dari biasanya. Ini apaan? Jangan-jangan kita nemu pohon tuyul? Tapi cabang itu makin besar, terus mendorong keluar, sampai akhirnya di ujungnya muncul sesuatu yang bikin mulut Dione hampir copot. Buah bulat-bulat kuning emas, menggantung indah, menyala lembut kayak lampu bohlam LED hemat energi. Cahaya hangatnya memantul di dinding batu, bikin seluruh persimpangan lorong mendadak terang. Dione langsung melotot sambil garuk-garuk kepala. Hah? Ini duku? Duku limited edition apa gimana? Dole berhenti menggali, menatap buah itu dengan mata berbinar. Cahaya emasnya bikin bulu Dole terlihat mengilap, seakan dia baru mandi pakai sampo khusus hewan mahal. Anjing hutan itu menatap buah-buah itu lama sekali, seakan gak percaya sama matanya sendiri. Dione pelan-pelan mendekat. Dia ulurkan tangannya yang besar, tapi ragu. Bro, ini bukan duku biasa. Ini kayak duku hasil kawin silang sama lampu bohlam. Jangan-jangan kalau dimakan, bisa bikin perut bercahaya juga. Dia tepuk-tepuk pipinya sendiri, mencoba memastikan kalau ini bukan halusinasi karena kecapean. Tapi cahaya buah itu nyata. Bahkan, ukiran-ukiran dinding di sekitar persimpangan terlihat jadi makin hidup. Bayangan dari cahaya buah itu membuat ukiran seolah bergerak. Gambar orang-orang kuno yang tadinya diam, sekarang seperti berjalan, menari, mengangkat tangan ke arah pohon itu. Waduh, makin serem aja nih, Dione bergumam. Apa jangan-jangan kita lagi ditonton sama hantu-hantu Drinkuyu? Dole tiba-tiba menggonggong pelan. Suaranya bergema di lorong panjang itu,
bikin suasana makin dramatis. Tapi anehnya, gonggongan itu seakan membangkitkan energi dari pohon bawah tanah itu. Cahaya buahnya makin terang, cabangnya makin keluar dari tanah, akar-akar kecilnya mulai merayap ke kaki Dione. Dione panik setengah mati. Jangan deket-deket, entar gue dikira pupuk hidup lagi. Dia melompat mundur, hampir kejedot dinding. Tapi kemudian dia berhenti. Rasa takutnya kalah sama rasa penasaran. Wajahnya yang biasanya kaku tiba-tiba menegang penuh semangat. Bro, jangan-jangan ini yang kita cari. Duku glowing. Gue nggak nyangka beneran ada. Dia jongkok, menatap buah itu lebih dekat. Permukaannya halus, berkilau, dengan cahaya emas lembut yang bukan cuma bikin terang, tapi juga bikin hati jadi aneh. Tenang tapi juga deg-degan. Aroma samar keluar dari buah itu, perpaduan antara manis buah tropis dan bau tanah basah. Dione menarik nafas panjang. Aromanya kayak duku Palembang campur parfum mewah. Dole mendekat juga, cakar kecilnya berhenti. Dia duduk di samping buah itu, kepalanya miring, telinganya tegak, matanya berbinar kayak anak kecil lihat kembang api. Dione masih nggak percaya. Gila, bro. Ini duku atau lampu hias IKEA? Kalau dijual online pasti laris. Bayangin judulnya, Duku Glowing Premium, bisa bikin muka kinclong, free ongkir. Gue yakin langsung sold out. Dia ketawa sendiri, suaranya keras menggema ke seluruh lorong. Tapi di balik tawanya, ada rasa takut dan kagum yang campur aduk. Karena makin lama dia tatap buah itu, makin kuat perasaan kalau buah ini bukan sekadar makanan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius. Bayangan di dinding makin jelas. Ukiran orang-orang kuno seakan menari di sekeliling Dione dan Dole. Mereka melambaikan tangan, ada yang tersenyum, ada yang wajahnya serius. Dione merinding, tapi juga merasa diterima. Dia menelan ludah, suaranya lirih. Bro, ini kayaknya bukan cuma tentang glowing. Ini kayak panggilan. Pohon ini nyari kita. Dole melongo ke arah Dione, terus menyala kecil, seakan mengiyakan. Persimpangan itu kini bukan lagi tempat biasa. Dengan cabang pohon bercahaya yang muncul dari tanah, ukiran hidup di dinding, dan cahaya emas yang bikin udara hangat. Rasanya seperti masuk ke surga kecil yang tersembunyi jauh di bawah tanah Turki. Dione akhirnya berdiri tegak. Walaupun kepalanya hampir nyangkut lagi di langit-langit. Dia mengangkat tangannya ke arah buah itu, dengan ekspresi setengah takut, setengah penasaran. Bro, kayaknya inilah momen yang bakal mengubah hidup kita. Dione berdiri terpaku beberapa detik, menatap cabang pohon bawah tanah yang muncul begitu aja dari tanah keras Drinkuyu. Cahaya keemasan dari buah-buah kecil yang menggantung di ujung cabang itu memantul di wajahnya, bikin ekspresi ondel-ondel yang biasanya serem jadi kelihatan agak dramatis, kayak poster film fantasi kelas dunia. Tapi rasa kagumnya langsung kedistrak oleh pikiran sederhana khas Dione. Kalau gue bisa gali lebih dalam, mungkin ada buah duku glowing yang lebih gede. Kayak durian montong versi bawah tanah. Dione pun merogoh karung butut yang selalu dia bawa di pinggang. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah benda tua berkilat samar, cangkul kuno dari perunggu. Cangkul itu bukan sembarang alat gali. Konon katanya, cangkul itu warisan dari seorang kakek tukang kebun Betawi yang entah gimana ceritanya bisa nyasar sampai tangan Dione. Bentuknya masih sederhana, gagang kayunya sudah agak lapuk, tapi bilah perunggunya tetap bersinar kehijauan, seakan menyimpan rahasia zaman kuno. Dione mengangkat cangkul itu tinggi-tinggi. Bro, dengan ini gue resmi jadi arkeolog dadakan. Serunya dengan gaya ala presenter acara petualangan. Dole cuma mengibaskan ekornya, tapi matanya berbinar penuh semangat. Begitu Dione menancapkan cangkul ke tanah, Dole langsung loncat ikutan menggali dengan cakarnya yang tajam. Suara cerak, ceruk, serak, memenuhi lorong, seakan ada kru tambang liar yang buka shift malam di bawah tanah Turki. Tanah beterbangan ke segala arah. Debu halus memenuhi udara sampai bikin Dione bersin berkali-kali. Hapcih. Wah, ini debu arkeolog apa debu kosan gak pernah disapu? Bro, katanya sambil tetap ayunkan cangkulnya dengan tenaga super. Dole menggali lebih cepat, cakarnya bekerja kayak mesin bor mini. Kadang tanah yang dia congkel nyiprat ke muka Dione.
Jangan asal sembur dong. Entar muka gue makin item, bukannya glowing. Dione protes, tapi Dole cuek. Lorong yang tadinya sunyi sekarang penuh suara gaduh. Suara hantaman cangkul, suara cakaran, suara tanah longsor kecil, dan suara ngos-ngosan Dione bercampur jadi satu. Saking semangatnya, lorong itu jadi kayak tambang liar dadakan. Kalau ada turis lain nyasar ke sana, pasti mikir, wah, ada proyek galian liar ilegal di Drinkuyu. Beberapa kali, Dione hampir jatuh tersungkur karena tanah licin. Tapi dia bangkit lagi, terus menggali. Tangannya yang besar mengayun cangkul dengan gaya sok profesional. Padahal aslinya lebih mirip orang lagi nyangkul sawah ketimbang arkeolog. Keringat imajiner menetes. Iya, imajiner, karena dia ondel-ondel kayu, tapi semangatnya membara. Setelah sekian lama, suara cangkulnya tiba-tiba berubah. Teng, teng, seperti nabrak sesuatu yang keras. Dione berhenti, napasnya terengah. Bro, ini apa ya? Kayak bukan tanah biasa. Dole makin heboh, dia terus menggaruk-garuk sampai tanahnya rontok. Dari balik debu yang beterbangan, mulai terlihat sesuatu, semacam kulit halus, bulat, dengan cahaya samar keluar dari dalamnya. Mata Dione langsung melotot. Wah, jangan bilang ini. Benar saja. Setelah mereka berdua menggali makin dalam, akhirnya muncul satu buah duku yang ukurannya lebih besar dari biasanya, tapi tetap berbentuk bulat sempurna. Warnanya kuning keemasan, dengan cahaya lembut memancar keluar, persis seperti bola lampu portabel yang baru dibeli dari toko elektronik. Cahaya itu nggak terlalu silau, tapi cukup bikin seluruh lorong sekitar mereka terang. Dione bengong beberapa detik, mulutnya terbuka lebar. Ini dia, duku glowing. Akhirnya ketemu juga. Dia pelan-pelan mengangkat buah itu dengan kedua tangannya, penuh kehati-hatian, seolah sedang memegang piala dunia. Cahaya buah itu memantul di wajahnya, bikin wajah ondel-ondel itu terlihat makin absurd. Perpaduan antara serem, norak, dan bahagia. Bro, ini bukan sembarang duku. Ini duku edisi spesial. Kayak koleksi limited edition. Kalau dijual, pasti harganya bisa setara motor baru. Seru Dione, suaranya menggema ke seluruh lorong. Dole mendekat, mencium-cium buah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Hidungnya bergerak cepat, napasnya berbunyi. Mungkin kalau Dole bisa ngomong, dia bakal bilang, "Bang, aromanya manis banget. Kayak gabungan buah duku sama madu." Tapi ada hint aneh, kayak bau listrik baru mati lampu. Dione ketawa ngakak. Hahaha, jadi ini yang bikin leluhur Drinkuyu bikin ukiran-ukiran aneh itu ya? Ternyata duku glowing ini bukan mitos. Gue yakin kalau dimakan, langsung auto glowing. Orang-orang pada FYP, endorse skincare, bahkan mungkin bisa masuk sinetron. Saking girangnya, Dione sampai joget kecil di lorong sempit itu. Bayangin aja, ondel-ondel raksasa joget di lorong bawah tanah sempit. Kepalanya kejedot langit-langit, badannya mentok kiri kanan, debu jatuh dari atas, tapi tetap maksa joget. Dole sampai mundur dikit karena takut ketimpa ondel-ondel girang. Namun semakin lama mereka menatap buah itu, suasana makin aneh. Cahaya dari buah duku seolah nggak cuma menerangi ruangan, tapi juga memantul ke ukiran-ukiran di dinding. Dan sama seperti sebelumnya, ukiran itu kembali terlihat hidup. Gambar orang-orang kuno mengangkat tangan ke arah Dione, wajah mereka penuh harapan, seolah menunggu sesuatu. Dione mendadak berhenti ketawa, wajahnya yang tadinya heboh berubah serius. Bro, kayaknya ini bukan sekadar buah. Gue rasa ini titipan. Dole menatap Dione lama, lalu menyalak pelan. Seakan dia pun merasa hal yang sama. Tapi ya namanya Dione, walau udah kebawa suasana mistis, otaknya tetap aja melenceng. Tapi kalau titipan, kira-kira bisa dijual nggak ya? Minimal dijadiin lampu meja. Daripada pakai listrik PLN, mending pakai duku portable glowing. Hemat energi. Dole langsung mendesah keras, kayak orang capek. Kalau dia bisa ngomong, pasti udah ngomel panjang. Bang, ini jelas artefak sakral, bukan lampu tidur buat kosan murahan. Meski begitu, Dione nggak bisa nyembunyiin rasa kagumnya. Tangannya masih memegang erat buah itu, matanya berkilat,
dadanya membusung bangga. Akhirnya, perjuangan kita nggak sia-sia, bro. Kepala benjol, debu ketelen, badan pegal-pegal, tapi hasilnya, worth it banget. Tanah di sekeliling mereka masih berserakan, lorong itu benar-benar udah berubah jadi tambang liar. Ada lubang besar di lantai, dinding penuh bekas cakaran dan hantaman cangkul. Tapi di tengah kekacauan itu, cahaya lembut dari buah duku glowing memancar tenang, memberikan rasa hangat yang aneh. Dione mendekatkan buah itu ke wajahnya. Cahaya emasnya bikin wajah kayu ondel-ondel itu kelihatan seolah-olah hidup, nggak lagi kaku. Untuk pertama kalinya, Dione merasa cakep. Bro, katanya dengan suara gemetar, gue rasa inilah momen paling epik dalam hidup gue. Gue bukan lagi ondel-ondel jalanan. Gue sekarang, ondel-ondel glowing. Dole menyala keras, suaranya menggema ke lorong-lorong lain. Gonggongan itu terdengar seperti sorakan kemenangan, kayak penonton konser yang teriak bareng. Di kejauhan, lorong seakan ikut bergetar, bayangan di dinding menari, akar-akar pohon bawah tanah makin menjulur, seolah semua elemen di sana sedang mengakui, Dione dan Dole benar-benar berhasil menemukan harta karun suci Derinkuyu. Dan buah itu, si duku glowing, bercahaya makin terang, seperti ingin berkata, petualangan kalian baru saja dimulai. Dengan napas agak terengah dan tangan besar kayu yang masih bergetar karena kelelahan, Dione akhirnya memberanikan diri untuk memetik buah itu. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seolah dia sedang menjemput bintang jatuh yang bisa pecah kalau disentuh kasar. Dole memperhatikan dengan serius, telinga tegak, ekor berkibas penuh antisipasi. Begitu buah itu lepas dari cabang pohon bawah tanah, ceraak. Terdengar suara halus seperti retakan kecil, lalu cahaya emas hangatnya langsung memancar lebih terang. Cahaya itu nggak bikin silau, malah bikin hati adem. Lorong yang tadinya suram berubah seolah disulap jadi ruang penuh ketenangan, kayak perpustakaan sakral bercampur kedai kopi instagramable. Wajah Dione tersorot cahaya itu. Anehnya, walau wajah ondel-ondel sudah dari sananya menyeramkan, matanya besar melotot, bibirnya merah menyala, tapi kali ini ada sentuhan karismatik. Kalau ada orang lain di situ, mungkin bakal bilang, ondel-ondel ini auranya kayak pahlawan anime pas baru unlock jurus rahasia. Dole melongo. Matanya berbinar-binar persis anak kecil yang lagi disodorin bakso gratis jumbo isi telur puyuh. Lidahnya menjulur sedikit, mulutnya terbuka lebar, seolah ingin bilang, "Bang, ini buah atau lampu LED portable premium?" Dione ngakak kecil, tapi senyumnya masih campur kagum. "Bro, lihat muka lo, kayak lihat diskon all you can eat 50%. Tapi bener sih, ini buah gokil abis." Namun keajaiban belum berhenti di situ. Saat cahaya dari buah duku itu makin kuat, ukiran-ukiran kuno di dinding mulai bergerak. Awalnya hanya bayangan samar yang goyang, kayak ilusi karena pantulan cahaya. Tapi makin lama, makin jelas, sosok-sosok yang terukir itu benar-benar bergerak hidup. Ada gambar sekelompok orang kuno yang tadinya kaku, kini mengangkat tangan serempak, seolah memberi salam atau menyambut. Ada ukiran pohon yang tadinya diam, kini cabangnya bergoyang, buah-buahnya berkilau kecil. Bahkan seekor hewan yang terukir di dinding, entah itu anjing atau serigala purba, tiba-tiba melangkah keluar dari relief, hanya untuk kemudian kembali rata. Dione menelan ludah, walau secara logika ondel-ondel nggak punya tenggorokan. "Bro, jangan bilang ukiran ini bisa jadi film layar lebar. Kayak bioskop mini 4D. Dole, alih-alih takut, justru makin penasaran. Dia maju mendekat ke dinding, hidungnya bergerak-gerak mencium ukiran itu. Dan saat hidungnya hampir menyentuh, ukiran berbentuk lingkaran cahaya di dinding tiba-tiba berpendar, menimbulkan suara samar. Suara itu aneh, bukan bahasa yang bisa langsung dimengerti, tapi punya ritme dan gema seperti zikir kuno. Dione bergidik. "Astaga, bro, ini apa? Jangan-jangan kita lagi ngebangunin penjaga rahasia Derinkuyu." Bukannya takut, Dole malah menyala keras, kayak bilang, "Ya udahlah, Bang, sekalian aja. Namanya juga petualangan." Lorong semakin bergetar ringan. Dari langit-langit, akar-akar panjang turun makin jauh, berkilau samar. Tanah berdebu beterbangan, bikin suasana makin dramatis.
Seakan seluruh dunia bawah tanah itu sedang bangun menyambut kelahiran kembali buah suci yang sudah ribuan tahun terkubur. Dione mengangkat buah duku glowing itu tinggi-tinggi. "Woi, gue resmi jadi pemenang Hidden Treasure Challenge," katanya sok gaya kayak YouTuber yang baru buka mystery box. Namun jauh di hatinya, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Cahaya hangat dari buah itu masuk ke dadanya, bikin ada rasa tenang sekaligus berani. Bukan sekadar rasa puas dapat harta karun, tapi ada tanggung jawab besar yang ikut nempel. Ukiran-ukiran di dinding tiba-tiba menyatu, membentuk satu pola besar. Gambar lingkaran yang berisi manusia, hewan, dan pohon, semua mengelilingi satu buah bercahaya di tengah. Pesan itu jelas. Buah ini bukan hanya makanan atau hiasan, tapi simbol persatuan dan penjaga kehidupan. Dione terdiam. Matanya menatap buah itu lama, sampai dia berkata pelan, "Bro, kayaknya bener kata ukiran. Petualangan kita baru aja dimulai. Dan mungkin, ini bukan tentang gue glowing atau enggak, tapi tentang gimana buah ini bakal jadi kunci sesuatu yang lebih gede." Dole mendekat, duduk di samping Dione, menatap buah itu dengan tatapan yang gak main-main lagi. Seolah si anjing hutan pun ngerti, momen ini adalah awal dari perjalanan panjang yang bakal membawa mereka ke takdir yang gak pernah mereka bayangin. Di kejauhan, gema suara dari lorong-lorong lain terdengar samar. Apakah itu hanya pantulan gonggongan Dole, atau suara lain yang ikut bangkit bersama cahaya buah? Nggak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, malam itu, di kedalaman Drinkuyu, Dione dan Dole baru saja membuka pintu menuju babak baru. Dan lorong yang tadinya hanya jadi tempat penuh debu kini bersinar lembut, dengan satu buah duku glowing di tangan ondel-ondel, seakan menegaskan bahwa legenda baru sudah lahir. Alhamdulillah, sobat semua, sudah selesai nonton cerita konyol kali ini tentang Dione dan Dole di lorong bawah tanah Drinkuyu. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hati kita jadi lebih tenang, langkah kita jadi lebih berkah, dan hidup kita insya Allah lebih terarah. Mari kita terus bertakwa kepada Allah, dalam hal kecil maupun besar. Bahkan dari kisah konyol pun kita bisa belajar, bahwa kesungguhan dan kebersamaan selalu membawa hasil yang gak pernah kita duga. Kami doakan semoga Allah bukakan pintu rizki seluas-luasnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Dan bagi sobat yang jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah doanya terkabul. Bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau salah, jangan sedih. Tetap kami doakan selalu sehat, panjang umur, dan penuh keberkahan. Jangan lupa juga komen request judul cerita ondel-ondel apalagi yang kalian mau. Siapa tahu kisah berikutnya lebih gokil, lebih seru, dan lebih penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.